Halo, selamat datang kembali ya di sini. Hari ini kita mau coba bahas satu momen penting nih dari kutipan Seniman Dapur bab 5. Coba deh bayangin deh situasinya. Tokoh kita sebut aja Rule. Dia lagi siap-siap gitu mau makan malam sama Claudia. Di pikirannya sih, wah ini paling kencan biasa aja, romantis gitu. Tapi ya kalau lihat persiapannya, ini kayaknya bukan sekedar pertemuan biasa deh. Kemeja terbaiknya dikeluarin, jeans yang paling pas katanya, terus pakai sedikit minyak rambut biar rapi, maskulin gitu, plus semprot parfum terakhir. Kelihatan banget kan betapa pentingnya ini buat Rule. Ada harapan besar gitu malam itu. Betul. Dan fokus kita sekarang ini ya, kita mau bongkar pertemuan makan malam yang ternyata, wah, jauh dari bayangan awal Rul. Kita bakal lihat gimana Rul, yang tadinya berharap santai berdua, malah kayak masuk sidang dadakan sama calon mertua. Gimana dia, ngadepin pertanyaan-pertanyaan yang lumayan nguju ya. Dan yang paling seru nih, gimana dia jelasin pandangannya soal hubungan, keluarga, sama filosofi nikah dia yang unik itu loh. Kedengarannya simpel tapi dalam maknanya. Tentu aja, ada juga momen tegang di akhir yang bikin semua berubah. Iya, ini udah kayak naik roller coaster emosi ya dalam satu malam. Dari yang tadinya penuh harap, terus kaget, tertekan, dapat pencerahan. Sampai akhirnya, ya Anda mesti simak deh sampai selesai. Yuk kita telusuri bareng-bareng alur cerita yang penuh lika-liku ini. Oke, jadi ceritanya Rul sampai nih di restoran. Di sumbernya digambarin tempatnya itu mewah, nuansa Eropanya kental banget. Bisa bayangin nggak? Cahaya keemasan gitu, hangat, ornamen-ornamen klasik di dinding, mungkin ada musik lembut gitu ya. Suasananya megah lah, sampai Rul aja merasa kayak bangsawan sesaat. Terus dari ujung ruangan, dia lihat Claudia ngelambai. Nah, penampilannya Claudia malam itu, di mata Rul, ya ampun, katanya sih memukau banget. Sumbernya nyebutin dia pakai gaun indah, sosoknya itu kayak memancarkan aura kemewahan gitu. Jadi kecantikannya merasa berkali-kali lipat. Tapi nih, pas Rul makin deket, disinilah kejutan pertamanya muncul. Di samping Claudia, ternyata bukan kursi kosong yang nungguin, tapi ada ayah sama mamahnya Claudia. Ayahnya digambarin penampilannya formal banget, pakai jas gitu, nambah wibawa, tatapannya juga tajam. Mamahnya juga nggak kalah elegan, pakai perhiasan mewah gitu. Nah, saat itu juga, Rul pasti langsung sadar, wah ini bukan kencan biasa, levelnya beda nih. Iya jelas Rul kaget setengah mati dong. Bisa kita bayangin lah ya, jantungnya pasti deg-degan kencang, mungkin tangannya mulai keringetan dingin. Tapi dia usaha keras jaga sikap, kelihatan percaya diri pas maju, salaman sama ayah dan mama Claudia. Nah ayahnya nih yang mulai ngomong, kalimatnya standar sih, tapi nusuk juga. Claudia banyak cerita tentang kamu. Yang menarik, sumbernya nambahin deskripsi kalau senyum si ayah itu rasanya dingin dan menusuk buat Rul. Wah, ini bukan senyum ramah biasa kan? Itu kayaknya penanda awal gitu ya, bahwa ini tuh bukan sekedar kenalan basa-basi. Rul coba nyairin suasana sedikit, pakai humor balasan, wah bohong semua itu pak. Yang untungnya sih disambut ketawa pendek. Tapi tetap aja, aura ujiannya itu udah kerasa banget dari awal. Udah kayak wawancara kerja tapi dibungkus makan malam. Dan bener aja kan, gak lama kemudian, pertanyaan pertama dari ayah Claudia langsung to the point. Gimana menurut kamu tentang Claudia? Pertanyaan ini, apalagi nih pertemuan pertama sama orang tua, rasanya langsung banget ya, nuntut gitu. Rule digambarin ngerasa kayak dijepit dari berbagai sudut. Dia mesti jawab jujur, tapi juga harus bisa bikin kesan bagus. Nah, jawaban Rul di sini, ini benar-benar di luar dugaan loh. Dia nggak jawab yang klise kayak baik atau cantik gitu. Iya, bukan sekedar cantik gitu ya. Betul, tapi dia pakai metafora, cukup puitis malah. Katanya gini, Claudia di mata saya ibarat sosok orator yang mahir membangkitkan gairah, sekaligus sosok ibu yang lihai meredam gejolak amarah. Hampir sempurna, Pak. Jawaban ini keren banget sih karena nunjukin Rule nggak cuma lihat penampilan Claudia aja, tapi udah mikirin karakternya dalam banget. Ada apresiasi buat kompleksitas sifat Claudia gitu. Menarik banget itu. Jawabannya nggak cuma cerdas ya, tapi juga nunjukin level observasi sama apresiasi yang tinggi. Ini bukan pujian basa-basi loh. Ini pengakuan buat dualitas karakter Claudia bisa bikin semangat tapi juga bisa nenangin. Mungkin jawaban ini nih yang bikin ayahnya agak berubah dari yang tadinya cuma nilai, jadi mulai dengerin.
Sempat agak cair sih suasananya pas Mama Claudia tiba-tiba nyeletuk, "Kalian cukup serasi ya?" Wah, langsung semua perhatian ke dia kan. Ada momen kikuk sebentar, terus mamahnya coba ngeles gitu bilang feeling sambil agak salah tingkah. Ya lumayan lah ya, humor nggak sengaja ini agak ngurangin tegangnya. Untungnya makanan pembuka datang, jadi ada jeda buat Rul narik napas, walaupun dia pasti udah nebak nih ronde pertanyaan berikutnya bakal datang. Dan benar dugaannya. Habis hidangan utama selesai, ayah Claudia ngambil alih interogasi lagi. Kali ini lebih ke masa depan nih. Rul, apa rencana kamu ke depan? Menikah, misalnya. Sumbernya bilang ada sedikit perubahan nada gitu di ayah Claudia pas nanya. Agak gendit katanya, sambil ngelirik gantian ke Rul sama Claudia. Kayak tembok formalitasnya mulai retak dikit lah. Ada nuansa obrolan yang lebih personal, mungkin antara laki-laki gitu ya. Rul jawabnya singkat tapi tegas. Ada rencana ke sana, Pak. Nah, jawaban ini ngebuka pintu ke pertanyaan yang lebih dalam lagi dari ayah Claudia. Memangnya apa pendapat kamu soal pernikahan? Di momen inilah Rul ngungkapin filosofinya yang unik itu, yang jadi inti obrolan kita. Dia bilang, filosofi saya tentang pernikahan gak muluk-muluk, Pak. Cuma dua, tengkurap dan terlentang. Tengkurap dan terlentang. Wah, istilahnya visual banget ya, langsung bikin penasaran. Mama Claudia aja sampai pengen tahu terus minta dijelasin lebih lanjut. Rul terus kayak ngasih demo gitu. Terlentang, katanya sambil ngebentangin tangan. Artinya saling menerima. Terus dia ubah posisi kayak mau nyergap gitu. Tengkurap, artinya saling menutup. Simple sih, gampang diingat, tapi apa ya maknanya? Betul, ini bukan cuma gerakan tangan aja. Rul jelasin lagi. Saling menerima maksudnya itu kemauan buat nerima kekurangan pasangan apa adanya, nggak cuma fokus ke bagusnya aja. Ini soal realistis dalam hubungan. Terus kalau saling menutup, itu artinya jaga privasi rumah tangga. Kalau ada masalah rumah tangga, nggak langsung ngumbar kemana-mana. Dia omongin baik-baik secara internal, gitu katanya. Filosofi ini, walau dibungkusnya pakai analogi simple gitu, kena banget ke inti komitmen jangka panjang kan? Terlentang atau saling menerima, itu kan dasar dari kedekatan yang asli ya. Ngakuin kalau pasangan kita ya manusia biasa, ada kurangnya. Sementara tengkurap atau saling menutup, itu negasin pentingnya bangun benteng privasi sama kepercayaan. Ini soal loyalitas, soal nyelesain masalah di dalam aja, nggak dibawa keluar. Ini nunjukin kematangan berpikirnya si Rul soal fondasi pernikahan yang kuat. Dan yang menarik, Rul, nggak berhenti di situ aja loh. Dia nambahin satu lapisan pemahaman lagi soal pernikahan, yang menurut dia lebih fundamental. Katanya gini, nikah itu bukan sekedar menyatukan dua manusia, tapi menyatukan dua keluarga. Di situ titik tersulitnya, di situ letak kesakralannya. Ini poin penting banget sih. Rul lihat nikah itu bukan cuma ikatan romantis dua orang, tapi peristiwa sosial yang kompleks, melibatkan penyatuan dua sistem keluarga yang beda. Poin ini ngangkat diskusinya dari sekedar filosofi hubungan personal, jadi pemahaman soal realitas sosial pernikahan ya, apalagi dalam konteks budaya kita di mana restu sama hubungan antar keluarga itu krusial banget. Rul ngakuin kalau tantangan terbesarnya seringkali bukan di dinamika pasangannya sendiri, tapi di proses negosiasi, adaptasi, sama penerimaan antara dua keluarga. Mengakui kesulitan ini sebagai bagian dari kesakralan, itu nunjukin pemahamannya dalam loh. Dia nggak naif soal tantangan nikah. Terus di mana reaksi ayah Claudia dengar semua ini? Nah, setelah Rul selesai jelasin pandangannya dari filosofi tengkurap dan terlentang sampai pentingnya nyatuin keluarga, sumbernya ngegambarin momen yang lumayan sinematik gitu. Ayah Claudia diem sebentar, terus tepuk tangan kecil pelan-pelan. Ada senyum beda di mukanya sekarang, senyum kagum gitu. Dia bahkan geleng-geleng kepala dikit kayak tanda apresiasi, terus ngacungin jempol ke arah Claudia, seolah ngasih isyarat, pilihanmu oke juga nih. Ini momen validasi yang luar biasa sih buat Rul. Setelah ngelewatin serangkaian ujian tadi, dia nggak cuma berhasil jawab, tapi juga berhasil bikin ayah Claudia terkesan sama kedalaman pemikirannya. Dia nunjukin kalau dia bukan sekedar cowok yang naksir anaknya, tapi orang yang punya prinsip, punya visi, punya pemahaman matang soal komitmen. Acungan jempol itu bukan cuma buat Claudia, tapi ya semacam lampu hijau nggak langsung juga buat Rul. Rul bunyi. Nada derinya lumayan kenceng. Wah, semua mata langsung ke dia dong. Gangguan yang datangnya pas banget ya. Di saat yang paling nggak tepat, tapi juga paling dramatis. Rul ngelirik layar HP-nya,
ada nama Edo, adiknya. Dengan sopan dia minta izin angkat telepon, terus agak ngejauh dari meja, cari sudut yang lebih privat, mungkin deket pintu atau lorong restoran gitu. Dan di sudut restoran itulah kontras tajam terjadi. Beberapa saat lalu dia ngerasain seneng dikit karena berhasil naklukin calon mertua. Sekarang dia dengar suara panik adiknya di telepon. Sumbernya ngutip teriakan Edo. "Bang, halo, Bapak masuk rumah sakit, Bang, celakaan, halo. Bang." Suara paniknya kerasa banget. Baba ini kemungkinan besar ayahnya Rul ya. Dunianya Rul kayak kebalik gitu dalam hitungan detik. Dari puncak pengakuan hubungan, dia kelempar ke jurang kecemasan keluarga. Respon Rul pun langsung berubah. Udah nggak ada lagi ragu atau gugup kayak pas ngedepin orang tua Claudia tadi. Yang ada cuma tegas sama urgensi. "Sekarang lu di mana, Do?" Tanyanya cepet. Dengar jawaban Edo, Rul langsung nutup telepon dengan instruksi sigap, "Gua kesono sekarang." Sherlock. Momen penerimaan dari keluarga Claudia itu langsung dibayangin sama krisis di keluarganya sendiri. Wah, benar-benar akhir yang nggak terduga ya buat makan malam itu. Coba kita rekap sedikit deh perjalanan emosi yang barusan kita telusuri ini. Mulai dari persiapan Rul yang penuh harap buat kencan, terus kaget ketemu orang tua Claudia, tekanan jawab pertanyaan, momen pencerahan pas dia jelasin filosofi tengkurap dan terlentang, sampai puncak lega pas dapat restu nggak langsung, dituntut panggilan darurat soal ayahnya. Jadi dari semua ini, kira-kira apa nih yang bisa kita ambil buat Anda, para pendengar kami? Ada beberapa hal penting sih yang bisa kita renungin bareng. Pertama, kemampuan Rul buat adaptasi dan mikir cepat di bawah tekanan. Dia datang dengan ekspektasi A, dihadapin situasi B yang beda banget, dan berhasil ngatasinya lumayan baik. Ini nunjukin fleksibilitas sama ketahanan mental ya. Kedua, filosofi tengkurap dan terlentang itu sendiri. Ini bisa jadi cara pandang yang menarik soal hubungan. Pentingnya nerima ketidaksempurnaan, terlentang, sama pentingnya jaga batas privasi dan nyelesain masalah internal, tengkurap, mungkin ini bisa jadi bahan refleksi ya, gimana kita ngelola hubungan kita sendiri. Dan yang ketiga, tentu aja, penekanan Rul soal penyatuan dua keluarga sebagai inti pernikahan, ini ngingetin kita kalau nikah itu seringkali lebih dari sekedar cinta dua orang, tapi melibatkan integrasi dua dunia, dua latar belakang, yang punya tantangannya sendiri tapi juga jadi bagian dari kekayaan hubungan itu. Gimana kita lihat peran keluarga dalam hubungan kita? Penting nggak? Tepat sekali. Nah, ini bawa kita ke beberapa pertanyaan reflektif buat Anda nih. Coba bayangin, Anda di posisi Rul. Tiba-tiba ketemu calon mertua dalam situasi nggak terduga, terus langsung diinterogasi. Kira-kira gimana Anda bakal respons? Apa yang paling kena buat Anda dari cara Rul jawab pertanyaan pribadi itu, terutama pas jelasin filosofi tengkurap dan terlentang? Pendekatan Rul tuh relevan nggak sih? Atau malah beda banget sama pandangan Anda soal pernikahan? Dia dapat semacam validasi penting dari keluarga Claudia. Langkah maju yang signifikan lah buat hubungannya. Tapi di saat yang sama, dia dihadapin sama krisis keluarga yang mendesak. Menurut Anda nih, gimana Rul bakal ngadepin dilema ini? Gimana dia bakal nyeimbangin tanggung jawab ke keluarganya yang lagi cemas atau berduka dengan hubungan yang baru aja dapat lampu hijau ini? Nah, ini jadi semacam pertanyaan buat direnungkan sendiri ya nanti di rumah. Apakah krisis mendadak ini bakal jadi ujian berat yang ngancam hubungan Rul dan Claudia sebelum sempat berkembang? Atau malah bisa jadi momen yang justru ngereketin ikatan mereka kalau dihadapi bareng? Bagaimana sebuah kejadian dari luar yang nggak terduga bisa secara drastis gitu ngubah arah dan dinamika hubungan yang baru mulai? Silakan direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, ya, menelusuri satu babak penting dari seniman dapur. Semoga ada percikan pemikiran baru yang bisa Anda bawa pulang. Sampai jumpa lagi dalam penelusuran sumber berikutnya.